Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bu Lustina dan teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Jadi pada hari ini kami dari kelompok 1 Sistem Ekonomi akan mepresentasikan hasil kerja kelompok kami Sistem Ekonomi Sosialis Denmark dan India. Anggota kelompok yang pertama ada Nabila Sulistiani, yang kedua ada Naufal Reza Al-Kausar Adinegoro, yang ketiga ada Nurani Sadwiagista, yang keempat ada Rahma Azhara Putri, yang kelima ada Rani Destia Wahyuningsi, yang keenam ada Ratih Agustiningsi, yang ketujuh ada Rizky Arinda Nurhanifah. Akan dibahas yang pertama ada sejarah ekonomi sistem sosialis Denmark, yang kedua ada kondisi ekonomi Denmark pada masa sekarang, yang ketiga ada komoditi utama Denmark, yang keempat ada sejarah ekonomi sistem sosialis India, yang kelima ada kondisi ekonomi India pada masa sekarang, yang keenam ada komoditi utama India, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Sejarah sistem ekonomi sosialis di Denmark. Denmark merupakan negara yang menjadi role model negara lain karena kesejahteraan rakyatnya yang tergolong tinggi. Denmark berada di kawasan Eropa serta berbatasan dengan Swedia, Norwegia, dan Jerman. Luas wilayah negara ini yaitu seluas 43,094 km persegi. Denmark merupakan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang ratu dan dengan pemerintahan di bawah kendali Perdana Menteri. Landasan utama dari negara ini adalah demokrasi, peran aktif dari masyarakat, serta hubungan sosial yang terpelihara dengan baik. Sistem perekonomian modern Denmark dimulai sejak awal abad ke-20, terutama ketika depresi ekonomi atau Great Depression yang melanda wilayah Eropa di era 1930-an. Saat itu, pemerintah Denmark mengambil kebijakan dengan menanamkan model ke pasar untuk menggerakkan perekonomian sehingga sektor real tetap tumbuh pada saat krisis. Pada tahun 1960-an sampai dengan 1990-an terjadi pergeseran orientasi ekonomi. Dari yang semula menitik beratkan pada pertanian yang masih tradisional, kemudian berkembang menjadi industrialisasi dengan kemajuan teknologi sebagai kunci utama. Ada beberapa hal yang berpotensi dapat menghambat laju perekonomian di Denmark, antara lain yaitu: pertama, pemerintahan harus mampu mengatasi krisis ekonomi agar tidak terjadi dampak buruk dalam jangka panjang. Kedua, penurunan pada sektor swasta, serta peningkatan anggaran pemerintah, terutama di sektor pendidikan yang hasilnya tidak mencapai sasaran. Ketiga, meskipun distribusi pendapatan dikatakan seimbang, akan tetapi mengalami penurunan apalagi banyaknya imigran yang datang ke negara Denmark. Keempat, isu mengenai anggaran publik terkait layanan kesehatan dan layanan umum yang masih harus diperhatikan efektivitas dan efisiensinya. Dan yang kelima yaitu beberapa kebijakan pemerintah terkait kerjasama politik internasional terkadang tidak disambut dengan baik oleh masyarakat Denmark. Selanjutnya ada kondisi ekonomi Denmark pada masa sekarang. Kondisi perekonomian Denmark sekarang dengan menganut sistem perekonomian sosialis modern yang mengadopsi nilai-nilai kapitalismenya. Kondisi ekonomi Denmark dikategorikan sangat kuat dengan mengandalkan sektor jasa sebesar 80%, inovasi lingkungan dan industri itu sebesar 11%, serta pertanian dan perikanan sebesar 2%. Kemudian, Denmark tergolong sebagai negara yang sangat tidak korupsi berdasarkan indeks persepsi korupsi. Mengapa demikian? Di Denmark ini merupakan negara yang tingkat kesejahteraan hidup masyarakatnya itu tinggi, sehingga hal tersebut dapat dilihat dari distribusi penghasilan masyarakatnya yang merata, kemudian pelayanan publiknya yang memadai, dan ketepatan pemerintah dalam menanggulangi masalah lingkungan. Oleh karena itu, masyarakatnya dikategorikan sangat bahagia dan sejahtera. Kemudian, seperti yang telah saya sebutkan tadi, bahwa Denmark ini merupakan negara dengan tingkat pemerataan pendapatan yang dikategorikan merata. Jadi, masyarakat Denmark ini
Kemiskinan di negara ini juga tergolong rendah dengan rasio kemiskinan total hanya 0,058. Pertumbuhan PDB di Denmark pada akhir tahun 2020 mampu tumbuh sebesar minus 1,5%. Pertumbuhan ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan pertengahan tahun 2020 yang hanya tumbuh sebesar minus 2,2%. Kondisi ini disebabkan karena pandemi COVID yang melanda seluruh dunia, tak terkecuali Denmark. Meskipun demikian, negara ini mampu bangkit dengan menunjukkan tren kenaikan pertumbuhan ekonominya mulai pertengahan bulan Juli sampai sekarang. Kemudian dalam hal penarikan pajak, Denmark ini menerapkan tarif pajak yang tinggi sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Oleh karena itu, mungkin yang kita tahu juga bahwa Denmark ini merupakan negara yang kaya di dunia. Pendapatannya dari sektor pajak pun mencapai 44.129 US dollar pada tahun 2021. Melalui pendapatan pajak ini, pemerintah mampu memberikan akses kesetaraan terhadap pelayanan publik seperti kesehatan, ketenagakerjaan, hingga pendidikan gratis. Komoditi utama Denmark. Yang pertama ada pertanian. Denmark masih menjadi rumah bagi berbagai jenis produksi pertanian. Sektor pertanian dan pangan secara keseluruhan mewakili 25% dari total ekspor komoditas Denmark pada tahun 2015. Industri pertanian Denmark secara historis dicirikan oleh hak milik dan kepemilikan keluarga. Tetapi karena pengembangan struktural menjadi lebih sedikit dan lebih besar. Produksi hewan. Peternakan susu Denmark adalah salah satu produsen terbesar yang paling modern di Eropa. Ekspor produk susu menyumbang lebih dari 20% dari total ekspor pertanian Denmark. Jumlah total sapi pada tahun 2011 adalah sekitar 1,5 juta. Dari jumlah tersebut 565.000 adalah sapi perah dan 99.000 adalah sapi potong. Jumlah pemotongan sapi potong tahunan sekitar 550.000. Rekayasa dan teknologi tinggi. Denmark menampung sejumlah perusahaan teknik dan teknologi tinggi yang signifikan dalam sektor peralatan industri, robotika, kedirgantaraan, farmasi, dan elektronik. Sejarah ekonomi sistem sosialis di India. Sosialisme mempengaruhi prinsip ekonomi dan kebijakan sosial pemerintah India setelah kemerdekaan sampai awal 1990-an, di mana India berpindah pada ekonomi berbasis pasar. Sistem pembangunan perekonomian India yang terpusat dan adanya intervensi serta pengaturan yang ketat telah membuat dan menjadikan negara India tidak dapat memobilisasi perekonomiannya. Hal ini terbukti dari kemampuan daya beli penduduk India, yakni dari 1,2 miliar penduduk hanya sekitar 300 jiwa yang mempunyai daya beli. Setelah Cina dan Afrika, India adalah salah satu warga termiskin di dunia. Itulah warisan penggunaan ekonomi terencana yang juga disebut sebagai model Nehru sejak merdeka pada tahun 1947 dari Inggris hingga terjadi perubahan drastis pada tahun 1991. Selama periode itu, perekonomian India mengandalkan peran perusahaan negara atau BUMN, menolak peran pemodal asing, peran swasta dan juga domestik diikutkan tetapi dikontrol ketat lewat regulasi pemerintah. Kebijakan ini pada akhirnya dianggap menjadi penyebab utama terhadap kemandekan perkembangan perekonomian India. India mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lamban selama beberapa dasawarsa, rata-rata hanya 3,0% per tahun, sehingga diejek sebagai laju pertumbuhan Hindu. Model pembangunan ekonomi Nehru yang terencana dan kontrol yang ketat melalui kebijakannya telah menjadi penyebab utama atas kegagalan pembangunan ekonomi India, sehingga menjadi alasan bagi negara India untuk melakukan reformasi ekonomi. Pada tahun 1991, diterapkan liberalisasi ekonomi oleh PMPV Narasimha Rao dan juga Menteri Keuangan Manmohan Singh sebagai respon atas
krisis ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang terlalu proteksionis anti modal asing. Walaupun sebenarnya istilah liberalisme ekonomi ini sudah dikenalkan oleh Indira Gandhi sejak menjabat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1980-an. Tapi pelaksanaan sistem ini baru dilaksanakan pada tahun 1991. Disinilah ekonomi India mulai tumbuh lebih pesat. Program reformasi ekonomi ini meliputi deregulasi sektor keuangan dan liberalisasi kebijakan perdagangan yang proteksionis dan kebijakan investasi asing langsung yang amat restriktif. Dampak kumulatif program reformasi kebijakan ekonomi berhasil mendorong investasi swasta langsung termasuk swasta asing, sehingga meningkat 7-8% dari produk domestik bruto atau PDB India dalam 4-5 tahun. Sejak liberalisasi ekonomi awal 1990-an, India muncul sebagai negara utama dalam teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan juga BPO atau Business Process Outsourcing yang berhasil meningkatkan pertumbuhan rata-rata 6% setahun atau 2 kali dari laju pertumbuhan Hindu yang hanya 3% per tahun. Meskipun sosialis sudah tidak relevan di India, namun ideologi tersebut tetap menjadi pengaruh pada politik India dengan sejumlah besar partai politik nasional dan juga wilayah yang menganut sosialisme demokratik. Selanjutnya ada kondisi ekonomi India pada masa sekarang. Kondisi ekonomi India pada masa sekarang. PDB India DW1-20 tumbuh 3,1% year-over-year, melambat signifikan dibanding DW4-19 sebesar 4,1%, terendah sejak 2004. Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penyebaran kasus COVID-19 yang menyebabkan pemerintah India menerapkan kebijakan nationwide lockdown, sehingga aktivitas ekonomi turun signifikan. Penerapan kebijakan lockdown di India dan sejumlah negara mitra menekan konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan perdagangan internasional. Kondisi ekonomi India pada masa sekarang yaitu laju pertumbuhan ekonomi India terkoreksi tajam terdampak pada kebijakan lockdown untuk membatasi penyebaran COVID-19. Kebijakan lockdown memberikan tambahan tekanan terhadap konsumsi masyarakat yang telah melemah akibat krisis likuiditas dan trade tension. Aktivitas produksi juga melambat signifikan seiring melemahnya konsumsi dan permintaan eksternal akibat peningkatan kasus COVID-19 secara global. Kinerja perdagangan internasional makin melemah dan inflasi menunjukkan tren penurunan pasca gangguan pasokan bahan makan akibat cuaca buruk. Reserve Bank India atau RBI melanjutkan kebijakan moneter akomodatif untuk merespon dampak negatif COVID-19. Pemerintah juga meningkatkan stimulus fiskal untuk merespon risiko krisis karena COVID-19. Pertumbuhan ekonomi India diproyeksikan melambat pada FY 2020-2021, bahkan terdapat kemungkinan mengalami resesi akibat twin shocks dari sisi keuangan dan disrupsi COVID-19. Kinerja ekonomi India ke depan akan dipengaruhi sejumlah faktor risiko yang terkait erat dengan perkembangan kasus komoditi utama COVID-19. dari India. Ekonomi India juga menghadapi Menteri Perdagangan Agus faktor Suparmanto risiko yang dapat menekankan pentingnya menghambat berkolaborasi dengan pemulihan. pelaku usaha India dalam meningkatkan perdagangan antara Indonesia dan India. Hal ini disampaikan Mendak Agus saat melakukan pertemuan dengan Federasi Kamar Dagang dan Industri India, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry atau IFCC di New Delhi, India. India adalah salah satu mitra dagang terbesar dan penting bagi Indonesia, tidak hanya dalam pemerintahan, melainkan juga pelaku usaha untuk meningkatkan perdagangan keduanya. Agus mengatakan, kedua pemimpin negara telah menetapkan target peningkatan perdagangan bilateral hingga $50 miliar pada 2025. Kemendak juga beroptimis untuk target itu tercapai karena kedua negara ini masih memiliki banyak peluang untuk ditingkatkan. Menurut Agus, pihak
FICCI meminta peningkatan akses pasar dan pengurangan hambatan perdagangan dari Indonesia. Di antaranya akses pasar untuk produk gula kristal mentah, daging kerbau, produk susu, dan beras. Pada periode 2019, total perdagangan kedua negara mencapai $16,1 miliar. Ekspor Indonesia ke India tercatat sebesar $11,7 miliar dan impor Indonesia dari India tercatat $4,3 miliar. Dengan demikian, Indonesia surplus perdagangan sebesar $7,4 miliar. Produk ekspor utama Indonesia ke India yaitu batu bara, minyak kelapa sawit dan turunannya, produk baja, karet alam, dan asam lemak monokarboksilat industri, sedangkan impor utama Indonesia dari India yaitu daging kerbau, hidrokarbon siklik, kacang tanah, pemanas air, dan kendaraan bermotor. Kesimpulan, kondisi perekonomian negara Denmark jauh lebih bagus daripada negara India karena perekonomian Denmark mengandalkan sektor jasa sebesar 80%, inovasi lingkungan dan industri sebesar 11%, serta pertanian dan perikanan sebesar 2%. Tak hanya itu, tingkat pemerataan pendapatan di negara tersebut cukup merata. Dan Denmark juga memanfaatkan komoditi utamanya seperti pertanian, produksi hewan, serta rekayasa dan teknologi tinggi untuk meningkatkan perekonomian. Sedangkan negara India tidak dapat menjalankan mobilitas perekonomiannya dengan baik yang dikarenakan rendahnya tingkat kemampuan daya beli penduduk. Pada awal kemerdekaan, India menolak peran pemodal asing. Peran swasta domestik diikutkan, tetapi dikontrol ketat oleh regulasi pemerintah, sehingga hal tersebut ditetapkan sebagai penyebab utama kemandekan perkembangan perekonomian di India. Namun, seiring perubahan waktu, India menggunakan program reformasi, di mana program tersebut menimbulkan dorongan investasi swasta langsung dan masuk swasta asing, sehingga perekonomian India perlahan meningkat. Sekian presentasi kami dari kelompok 1 dengan materi yang pertama ada sejarah ekonomi sistem sosialis Denmark, yang kedua ada kondisi ekonomi Denmark pada masa sekarang, yang ketiga ada komoditi utama Denmark, yang keempat ada sejarah ekonomi sistem sosialis India, yang kelima ada kondisi ekonomi India pada masa sekarang, yang keenam ada komoditi utama India, dan yang ketujuh ada kesimpulan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk Bu Listina dan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.